Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun daringnya ditunda siang hari, tetapi semangat kalian harus tetap semangat pagi. Kita akan melanjut bab 2, yaitu tentang pewarisan sifat. Materinya tentang konsep pewarisan sifat. Kompetensi dasar menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Materinya ada 3, yaitu yang pertama tentang pengertian hereditas atau pewarisan sifat, yang kedua tentang DNA, dan yang ketiga tentang kromosom. Yang akan kita pelajari dari pewarisan sifat antara lain definisi atau pengertian dari pewarisan sifat itu sendiri, kemudian kita nanti akan mempelajari tentang DNA dan kromosom serta gen. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi berbagai macam bentuk fisik seseorang, ya, mulai dari bentuk badan, tinggi badan, warna rambut, bahkan dari berbagai perbedaan itu ada yang mungkin sifatnya berbeda, karakternya berbeda, seperti itu ya. Dalam satu keluarga kita akan menjumpai berbagai macam perbedaan, meskipun dalam anak yang kembar sekalipun pasti ada hal yang berbeda. Lalu sifat yang diwariskan itu, yang mereka dapatkan itu didapatkan atau diwariskan dari orang tuanya. Nah, proses pewarisan sifat, ya, dari orang tua ke anak itulah yang kita sebut dengan istilah pewarisan sifat. Jadi, pewarisan sifat atau nama lainnya adalah hereditas, adalah proses penurunan atau pewarisan sifat yang dimiliki orang tua kepada keturunannya. Apa yang diwariskan? Yang diwariskan adalah, kalau secara fisik, dari bentuk tubuh, dari warna rambut, tinggi badan, bentuk badan, dan sebagainya. Kemudian secara non fisik ada sifat, karakter, kecerdasan, dan lain sebagainya. Kesemuanya itulah yang kita kenal dengan istilah materi genetik atau yang diwariskan. Jadi asal usulnya adalah dari sel sperma dari ayah itu membawa materi genetik dari ayah, kemudian sel telur dari ibu membawa materi genetik dari ibu. Setelah itu terjadi fertilisasi, ya. Fertilisasi itu bertemunya sel sperma dengan sel telur, maka akan menghasilkan sigot. Sigot ini nanti akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan menjadi individu baru atau menjadi seorang anak. Nah, itulah sebabnya kenapa seorang anak itu mirip dengan ayah dan ibu, karena dia mewarisi sifat dari ayah dan dari ibu. Materi genetik tersebut kita kenal dengan istilah DNA. DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleik asid. Jadi setelah kita mempelajari, kita pertegas lagi bahwa manusia itu kan terdiri dari sel. Unit terkecilnya adalah sel. Di dalam sel, masih kita ingat ya, di dalam sel itu ada yang namanya bagian inti sel. Ya, kita bayangkan di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Di dalam kromosom, lebih dalam lagi, ada yang namanya DNA. Kemudian di dalam DNA ada penyusunnya lagi, yaitu gen. Nah, ini adalah gambar DNA.
Kemudian ini adalah kromosom, ada bagian-bagiannya ya. Yang bagian panjang itu lengan yang panjang, kemudian bagian tengahnya namanya sentromer, dan bagiannya yang berikutnya adalah lengan yang pendek. Bisa kita perjelas melalui gambar berikut ini. Perhatikan manusia. Nah, diperbesar ya. Di dalam manusia itu terdiri atas sel. Nah, di dalam sel ada inti sel. Kalau kita perbesar, di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Di dalam kromosom atau kromosom itu sendiri terdiri dari DNA, berpilin-pilin DNA. Kemudian di dalam DNA ada yang namanya gen. Jumlah kromosom manusia ya, jadi dari ibu itu ada 23 kromosom, kemudian dari ayah ada 23 kromosom, maka anaknya tipe kromosom yang pertama autosom, yang kedua genosom. Autosom itu disebut dengan istilah kromosom tubuh. Ya, jenis kromosom ini tidak menentukan jenis kelamin. Kalau genosom itu kromosom kelamin, menentukan jenis kelamin. Oke, ada beberapa istilah biologi ya untuk part 1 ini. Silakan dihafalkan. Yang pertama hereditas. Hereditas itu pewarisan sifat. Kemudian materi genetik itu materi yang diturunkan ke anak. Gen itu unit atau satuan terkecil ya, pewarisan sifat. Kemudian kromosom itu kumpulan DNA yang panjang, dan DNA itu sendiri adalah asam nukleat yang berperan dalam pewarisan sifat. Sekian materi pembelajaran hari ini, sampai bertemu di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.